Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan semua teman-teman netizen, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Ketemu lagi dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab bersama aku Anelis Larsati Gufron atau biasa disapa Ara. Nah, tentunya aku nggak sendirian karena di sini sudah hadir Ustadz keren kita, namanya Ustadz Nasrullah atau biasa disapa Ustadz Nas. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Ara. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, Mbak Ara juga baik ya, insya Allah. Alhamdulillah ya. baik. Ustadz udah siap belum nih men-share ilmunya kepada pemirsa TV-mu? Siap, insya Allah. Siap, oke. Nah, pemirsa disimak baik-baik ya, karena kita bakal belajar dengan cara yang asik dan tentunya menyenangkan dengan menyapa dan mendengarkan video-video pertanyaan netizen yang sudah dikirimkan ke Instagram kita. Nah, kita juga mengajak semua pemirsa, baik orang tua, mahasiswa, semuanya bisa mengirimkan video atau DM pertanyaan ke Instagram kita ya. Nah, kali ini kita mau bahas dengan tema judi online no way Ustadz. Yep. Nah, karena katanya nih, Indonesia ini termaksud negara tertinggi judi online Ustadz. Nah, kita juga bakal bahas gimana sih dampaknya dan solusinya dalam pandangan Islam. Dan pemirsa-pemirsa TV-mu juga sudah mengirimkan video-video pertanyaannya dengan tema yang sama, yaitu judi online no way. Nah, aku sendiri udah penasaran nih sama video pertanyaannya. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hasanisa Anwar. Saya mahasiswa dari Telkom University. Izin bertanya Ustadz mengenai judi online. Apa sih hukum judi online menurut Islam? Dan apakah ini berbeda dengan judi konvensional? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari Hasna dari Universitas Telkom. Dia menanyakan, Ustadz, apa sih hukum judi online menurut Islam dan apakah berbeda dengan judi konvensional, Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Terkait judi online tentu saja hukumnya perlu disandingkan dengan judi tadi sebagaimana disebutkan konvensional. Iya. Ya, dalam hal ini tentu hampir tidak ada bedanya, melainkan hanya saja bagaimananya gitu ya, how to-nya itu judi itu dilaksanakan ya kan. Ya kalau konvensional misalkan ya seperti offline dan online saja, ada luring, ada daring gitu ya. Jadi kalau misalkan konvensional judi biasa ya judi luring lah gitu ya. Judi online judi daring begitu. Nah, adapun ya apa yang dilakukannya itulah yang terpenting begitu. Jadi praktek perjudiannya baik luring ya maupun daring ya konvensional maupun online ya itu kemudian diartikan substansinya apakah itu termasuk hal-hal yang diharamkan atau tidak begitu ya. Nah, karenanya maka bisa kita kembalikan ya ke hukum dalilnya gitu ya kan, bahwa sebenarnya perkara muamalah itu kaidahnya adalah mubah-mubah saja. Misalkan ada kaidah al-aslu fil ibahah, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Jadi sejatinya pada prinsipnya hal-hal yang terkait muamalah termasuk jual beli dan lain-lain itu dibolehkan gitu ya. Termasuk ya katakanlah dalam hal misalkan keuangan, perdagangan itu muamalah itu dibolehkan. Akan tetapi illat dalat dalil ala tahrimiha. Jadi kecuali ada dalil yang mengharamkan gitu. Jadi patokannya adalah ada dalil yang mengharamkan. Nah, sementara judi ini kan pada awalnya itu muamalah, tetapi ketika Islam datang dengan dalil yang mengharamkan judi itu sendiri, maka menjadi haram. Sebagaimana ada tersurat dalam surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi ayat ini memberi mengisyaratkan gitu ya, memberi kabar bahwa yang namanya khamr, yang namanya judi, yang namanya juga misalkan pengundian gitu dengan anak panah mengadu nasib kayak gitu-gitu itu diharamkan dan itu perbuatan keji gitu, dan sebaiknya dihindari agar kalian semuanya itu beruntung kayak gitu. Nah, karenanya dari ayat ini
tentu bicara tentang perjudian konvensional begitu. Ketika ditarik ke online dan substansinya sama dengan konvensional, maka ya hukumnya sama dan hukumnya ya diharamkan gitu. Oke, berarti baik judi online maupun judi konvensional itu tetap haram ya Ustadz? Iya, tetap haram tentu saja. Terus kalau misalkan nih hasil main judi tapi uang ini untuk sedekah, itu boleh nggak sih Ustadz? Ya, itu memang ironi gitu ya, ironi dan paradoksal sebagaimana misalkan orang bersedekah dengan uang korupsi misalkan ya. Nah, kaidah fikih mengatakan al-jihah mungfakkah. Jadi yang namanya perbuatan amal itu sejatinya dalam hal ini itu punya jalannya sendiri-sendiri dan tidak berkaitan satu sama lain gitu. Al-jihah mungfakkah. Akan tetapi nanti berkaitan dengan apakah amalan itu diterima atau tidak ya gitu. Mungkin dari segi fikih ya sah-sah saja, misalkan orang ya bersedekah atau yang lainnya misalkan haji gitu ya. Adakah dari syarat-syarat dan rukun-rukun haji itu misalkan yang mensyaratkan hartanya tidak dari korupsi gitu. Itu tidak perlu ditulis gitu kan sebenarnya. Nggak ada di situ gitu. Tetapi kalau misalkan haji dari uang korupsi, dari uang mencuri, bisa jadi kalau rukunnya terpenuhi, hajinya sah secara fikih. Gitu. Hajinya sah secara fikih. Tetapi apakah hajinya diterima? Itu hal lain gitu ya. Itu hal lain gitu. Jadi ketika haji misalkan dia wukuf di Arafah gitu kan, dan wukuf di Arafah itu kan rukun haji gitu ya. Nah, hajinya tapi pakai uang korupsi gitu. Nah, bisa jadi kalau dia tetap wukuf di Arafah dan melaksanakan semua rukun haji, sah hajinya. Nah, soal diterima ini tergantung bagaimana termasuk sumber dananya ketika haji untuk apa. Sama dengan sedekah. Ya, sedekah itu ya pada akhirnya dia mubah-mubah saja dan dianjurkan. Tetapi nanti sedekah itu dari mana asalnya, itu Allah lah yang menentukan, dan tentu terkait dengan ridho Allah juga, dan sangat jauh saya kiranya misalkan jika Allah ingin menuntun kita kepada agar senantiasa tetap istiqomah pada hal-hal yang diridhoinya. Nah, kita cari apakah judi itu hal yang diridhoi Allah atau bukan begitu. Walaupun dalam sedekah ya tentu di situ jelas tidak mensyaratkan, katakanlah di mana-mana soal fikih hartanya itu harta yang bukan berasal dari yang haram-haram tentu saja. Tetapi jika itu dikeluarkan maka itu kembali ke hukum asalnya begitu. Jadi kita kan sedekahnya bisa saja ditunaikan, akan tetapi diterimanya atau tidak, berkahnya atau tidak, itu tentu saja akan sangat jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik Ustadz, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan netizen Hasna. Nah, pemirsa, kita jeda sejenak, kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Nah, pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Masih dengan tema yang sama, yaitu judi online no way. Nah, masih ada nih video-video pertanyaan netizen. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasumuti Anwar. Saya mahasiswa Universitas Brawijaya. Izin bertanya Pak Ustadz mengenai judi online. Apa saja dalil Al-Quran dan hadis yang melarang praktik judi, termasuk judi online? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari Nashwa dari Universitas Brawijaya. Dia menanyakan, Ustadz, bagaimana dampak judi online terhadap kehidupan spiritual seorang muslim nih Ustadz? Baik, terima kasih. Ya memang pertama, judi itu punya multi dampak ya lah, artinya mulai dari spiritual, kemudian ekonomi, kemudian psikis ya, mental kayak gitu. Tetapi kalau yang ditanyakan adalah spiritual, maka itu tentu saja sudah menyalahi gitu ya, kodrat kita, menyalahi bagaimana manusia itu diciptakan. Bahwa dalam beberapa ayat misalkan dalam surat An-Najm misalkan, wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura, bahwa sebenarnya yang diukur dari manusia itu adalah usahanya, adalah ikhtiarnya, dan karena usaha dan ikhtiarnya itulah mereka dapat ganjaran kayak gitu, mereka dapat apa yang mereka harus terima begitu. Sementara dalam perjudian itu kan usahanya itu berbeda-beda begitu ya. Memang kalau dikatakan usaha nyari duit gitu ya. Maksudnya nyari duit untuk judinya, entah minjem gitu kan, berharap nanti menang gitu ya. Akan tetapi itu usaha jalan pintas gitu ya. Usaha jalan pintas, usaha yang kemudian dimulai dengan
tos-tosan ya, tidak tebak-tebakan yang belum tentu arahnya kemana. Jadi orang mau tingkatan usahanya keras maupun tidak itu bisa sama saja gitu, bisa, dan tidak fair gitu ya, tidak adil untuk yang lain. Karenanya dalam spiritual tentu ini menyelisihi bagaimana seorang muslim sejatinya itu harus berikhtiar, harus berusaha. Kalau sudah begitu nanti hilanglah dia semua pengharapan gitu terhadap misalkan untuk taat ya kepada agama Allah kayak gitu, untuk kemudian menjalankan ibadah-ibadah yang lain, karena nanti ujung-ujungnya akan gundah gulana ya dengan apa yang ditimpa dengan perjudian itu sendiri gitu. Jadi dia akan dalam bahasa lain itu futur gitu, malas. dalam beribadah gitu kan. Walaupun judi itu kegiatan gitu ya, tetapi di sisi lain ada kemalasan. Dia bilang, oh gue rajin berjudi, rajin nih gitu. Ini itu tetap harus usaha kan, tetap harus pakai strategi gitu-gitu. Tetapi di sisi lain dia akan fokus sepenuhnya, terus itu semacam toksik, semacam candu gitu ya. Dia akan terus mengerahkan semua daya pikirnya, daya usahanya, kemudian ekonominya untuk bagaimana penasaran bisa menang gitu. Kalaupun udah menang, itu bukannya puas, tapi pengen lagi gitu, pengen lagi, dan ketika pengen lagi jatuh, terus nyoba lagi kayak gitu. Jadi ada level candu yang kemudian semangat hamasa untuk beribadah itu, istiqomah untuk beribadah itu akan luntur gitu. Oke, jadi berarti judi online ini mengganggu ya Ustadz ya. Jadi membuat futur, jadi malas dalam beribadah. Fokusnya ke judi online ya. Betul. Ya. Oke, baik Ustadz, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan netizen Hasna. Nah pemirsa, masih ada video selanjutnya, langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eva Nurhaliza. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana dampak judi online terhadap kehidupan spiritual seorang muslim? Terima kasih. Itu dia video pertanyaan dari Eva dari UMJ. Dia menanyakan, Ustadz, apa aja sih dalil Al-Quran dan hadis yang melarang praktik judi, termasuk judi online, Ustadz? Ya, baik, terima kasih. Ya, yang jelas kalau dalil Al-Quran sebagaimana kita sampaikan di awal tadi ya, surat Al-Maidah ayat 90 yang mengatakan bahwa khomer, kemudian maisir, dalam hal ini judi maisir itu disebutkan sebagai rijsun, ya, perbuatan keji gitu ya, perbuatan keji. Lantas kemudian kita diminta untuk menghindari agar kita beruntung. Artinya ketika seseorang yang sedang mempraktekkan judi itu, baik konvensional maupun online, dia akan jauh dari keuntungan begitu ya. Karena Quran sendiri yang mengatakan la'allakum tuflihun begitu. Artinya justru keberuntungan itu akan datang kalau kita menjauh dari si judi ini gitu. Artinya juga selanjutnya adalah judi ini walaupun untung sekalipun dia tidak beruntung gitu ya. Baik misalkan untung di dunia maupun di akhirat. Katakanlah untung di akhirat gitu. Dia untung di dunia. Maaf, dia menang terus gitu ya. Tetapi bukan berarti dia akan untung di akhirat. Dia akan mendapatkan keberkahan, dan keberkahan itulah yang sejatinya kita cari dalam kehidupan kita, termasuk dalam mencari nafkah ya, dalam kasab gitu, mencari harta untuk bisa memenuhi segala macam kebutuhan hidup kita gitu. Kiranya begitu. Oke, kalau misalkan nih Ustadz, ada seorang yang pengangguran, dia ini kepala rumah tangga lah misalkan. Tapi dia ini nggak punya pekerjaan kan Ustadz, jadi dia mengharapkan judi online. Kalau dia nggak main judi online nih, dia nggak dapat rezeki untuk menafkahi anak atau istrinya, itu gimana Ustadz? Ya baik, memang di Islam itu yang membedakan dengan yang lain adalah perspektif keberkahannya itu kan gitu ya. Jadi orang bekerja, orang mencari harta kayak gitu, tidak hanya sekedar mencari hartanya gitu, tetapi mencari keberkahannya gitu ya. Karenanya di setiap amalan itu sangat dianjurkan kalau kita mulai dengan basmalah kan gitu ya. Kullu amalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Jadi setiap amal yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka akan terputus himpunan pahalanya kayak gitu. Dan itu sebenarnya bisa dimulai dengan mencari harta, dengan bekerja. Kalau kita mulainya dengan pekerjaan yang halal, yang diridhoi Allah, dan mulai dengan basmalah gitu. Dan itu tidak mungkin tercapai kalau pekerjaan itu sendiri pekerjaan yang diharamkan, walaupun kita mulai dengan basmalah gitu. Jadi mau judi mulainya dengan basmalah gitu ya sama aja, karena apa, pekerjaannya, zatnya itu, entitasnya itu hal yang diharamkan oleh Allah gitu ya. Sebagaimana
basmalah tidak menjadikan apa yang haram menjadi halal gitu ya. Artinya ya orang yang tadi pengangguran kemudian mencari harta untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan yang dipilih adalah judi online, bisa jadi dia ada lucknya beruntung dengan menang ya di awal, kedua, ketiga, tetapi itu bukan akhir segalanya. Dia akan tetap, kata Allah tadi, la'allakum tuflihun, artinya tidak akan beruntung dia gitu. Sampai dia menjauh dari judi online itu. Karenanya keberkahan disayangkan gitu, karena apa, yang menikmati atau yang mendapat asupan nafkahnya tadi kemudian uangnya itu adalah keluarganya, tidak hanya dia gitu. Nah, nanti akan berdampak kepada bagaimana makan keluarganya, bagaimana kemudian akhlak tipikal karakter keluarganya itu dari apa yang diasupi gitu, dari konsumsi, dan konsumsinya ujung-ujungnya adalah harta-harta yang berasal dari judi. Nah, itu sangat jauh nanti keberkahan. Nah, ini yang perlu kita yakini. Oke, baik, terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan netizen. Nah, pemirsa, kita jeda sejenak, kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Nah, pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Wah, makin seru aja nih pertanyaan-pertanyaan netizen tentang tema kita kali ini, yaitu judi online no way. Nah, Ustadz, masih ada nih video pertanyaan dari netizen. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Priyanti. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Izin bertanya Ustadz terkait perjudian online. Bagaimana cara Islam untuk menganjurkan umatnya untuk menghindari godaan judi online? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Anai dari UMJ. Dia menanyakan, Ustadz, gimana sih cara Islam menganjurkan umatnya untuk menghindari godaan judi online, Ustadz? Baik, terima kasih. Cara Islam diantaranya adalah bagaimana bisa berkumpul, bergabung dengan orang-orang soleh gitu ya, dengan orang-orang baik begitu. Jadi kita almar'u ma'a man ahab, kata Nabi. Jadi di antara bagaimana Islam menganjurkan mencari ya, circle yang baik itu, kita harus mencari circle yang kemudian satu visi dalam kebaikan begitu. Karena disitulah nanti manusia itu akan diukur, akan dinilai, termasuk di akhirnya. Maka predikat, misalkan sering ada istilah kita dengar husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu berdasarkan bagaimana dia hidup gitu ya, cara dia hidup, bagaimana tempat apa yang sering ia kunjungi, komunitas apa yang sering ia sering berkecimpung kayak gitu. Nah, ini adalah bagaimana cara supaya kemudian prinsip tawasi tadi, saling mengingatkan, saling menasehati, itu bisa dilakukan. Dan itu akan terjadi kalau misalkan komunitasnya itu komunitas yang baik tadi, yang sevisi, bagaimana yang dicari adalah hal-hal yang positif kayak gitu. Nah, ini kan sebagai tameng ya, sebagai langkah-langkah preventif gitu kan. Kan biasanya yang begitu-begitu juga dimulai dari keterpaparan kita terhadap sosial media, atau keterpaparan kita terhadap misalkan ada kawan yang ngajak kayak gitu. Nah, itu bisa dimulai dengan bagaimana kita merawat ya komunitas kita, merawat lingkungan yang baik ya, lingkungan yang baik, sehingga hal-hal seperti itu kemungkinan resikonya atau potensinya sedikit terjadi begitu. Itu yang pertama gitu ya. Ya, yang kedua, tentu saja kita menyibukkan diri juga ya, dan bagaimana kita tadi berkumpul ya dengan orang-orang baik. Disitulah kita mengambil peran gitu ya, mengambil peran ya, kesibukan diantara tentu saja kita kadang sudah sibuk dengan aktivitas rutinitas kita harian gitu ya, seperti entah sekolah, kuliah atau bekerja, tetapi tidak cukup dengan itu kadang gitu ya. Artinya ketika kita bekerja atau sekolah, kadang kita juga sering mengalami kepenatan gitu ya, atau bosan atau boring. Nah, boringnya ini juga perlu dilarikan gitu ya, dikerahkan, kemudian dilampiaskan misalkan ke hal-hal yang lebih positif ya, hobi yang lain. Banyak sekali hobi yang bisa dijalankan, yang mubah gitu ya, bentuknya entertainment tapi bentuknya mubah. Nah, itu juga bisa dilakukan, ataupun olahraga kayak gitu. Orang mungkin ke judi karena itu bagian dari semacam hiburan, entertainment gitu ya, tetapi kan itu yang diharamkan ya. Sementara banyak sekali hal-hal yang mubah yang kemudian bisa
lakukan selama itu tidak melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, berarti ada dua ya Ustadz. Berarti pertama itu komunitas lingkungan yang baik, lalu yang kedua adalah melakukan hal-hal yang positif, Pak. Betul, Ya, Ustadz. betul. Oke, Ustadz terima kasih atas jawaban dari pertanyaan netizen. Nah, pemirsa masih ada nih video terakhir dari netizen. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Putra Prabu dari Palembang. Izin bertanya, bagaimana pandangan Islam tentang dampak sosial dan ekonomi tentang judi online bagi individu dan masyarakat? Itu dia video pertanyaan dari netizen Bayu dari Lampung. Dia menanyakan, Ustadz, gimana pandangan Islam tentang dampak sosial dan ekonomi dari judi online terhadap individu dan masyarakat, Ustadz? Baik, terima kasih. Ya, dampak sosial ya tentu saja nanti bisa merenggangkan ya hubungan-hubungan yang sebelumnya diantaranya sudah baik, tetapi karena judi ini jadi kurang harmonis. Misalkan diantaranya adalah misalkan orang yang judi online itu kan kebanyakan ya memang kalau di atasnya itu menguntungkan para bandar lah, para bohir-bohirnya yang di atasnya. Karenanya mereka ingin yang di bawah-bawah itu segera melakukan terus judi itu gitu kan, top up segala macam. Nah, yang di bawah inilah yang kelas menengah ke bawah yang kemudian kecanduan gitu. Sementara mereka uangnya katakanlah awalnya ada untuk modal, tetapi habis itu kalah terus dan pada akhirnya butuh uang, butuh dana. Nah, butuh dananya ini kemudian bisa berpikir pendek dengan segala cara ya, bisa kemudian awalnya judi haram beralih ke yang haram lagi, misalkan mencuri gitu kan, ngerampok segala macam, bisa juga minjem gitu kan, minjem orang gitu ya. Minjemnya ya dengan berbagai macam alasan ya, entah sekolah anak lah segala macam, tetapi pada akhirnya minjem nggak dibalikin, minjem lagi yang lain, gali lubang tutup lubang, pada akhirnya apa? Hubungan kekerabatan, hubungan silaturahim sebenarnya yang sudah terbangun dari awal baik, karena dia minjem dan kemudian nggak dibalik-balikin, kemudian terus terang ya hubungan itu menjadi retak gitu ya, kurang harmonis. Nah, inilah diantara dampak sosial dari judi online itu. Ya, ekonomi tentu saja, walaupun misalkan awalnya dia menang gitu kan, menang pasti nanti ada masa di mana ya jatuh dan gitu. Nah, kalau sudah jatuh nanti bisa kemana-mana lagi gitu kan, artinya ekonomi terhimpit, keluarga terbengkalai, jadi itu sebenarnya kayak apa ya, kesenangan semu belaka gitu. Iya seakan-akan untung, tetapi sebagaimana dalam Al-Quran itu tidak untung, la'alakum tuflihun gitu. Jadi agar kita terhindar dari itu, maka kita harus segera menjauh dari judi online itu. Oke, baik Ustadz. Boleh Ustadz kasih pesan untuk pemirsa TV-mu tentang tema kita kali ini, Ustadz? Baik, terima kasih pemirsa TV-mu yang berbahagia. Agar baiknya kita sebagai muslim yang ingin menjalankan agama ini sebaik-baiknya, kiranya terus ya, berjuang, terus berusaha untuk memperoleh kasab, memperoleh nafkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jalan-jalan, dalam pada hal-hal yang kiranya sudah jelas kemubahannya begitu. Adapun untuk hal-hal yang sudah diharamkan, termasuk yang samar-samar, yang mutasyabihat, sebaiknya kita hindari karena ini tidak menyangkut kepada untung rugi belaka, tetapi juga bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah sejatinya yang perlu kita cari, itulah sejatinya yang perlu kita kejar sebagaimana seorang muslim, sehingga hidup kita akan lebih bermakna dan tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Oke, baik. Terima kasih Ustadz yang udah sharing ilmunya dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen. Dan pemirsa, terima kasih telah menyaksikan acara Netizen Bertanya Ustadz Jawab dari awal sampai akhir. Dan saya, Nelis Larsati Gufron bersama Ustadz Nasrullah dan seluruh kerabat yang bertugas undur diri. Syukran semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.